Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam badai sekalipun, ku kan tenang bila Kau bersamaku. Dalam lembah ku tak takut, bila Kau di sisiku, bila Kau besertaku. Kami kan tenang bila Kau bersamaku, Tuhan. Bila Kau besertaku, ku tak takut pada apapun juga. Bila Kau bersamaku, Yesus Tuhan. Kau tempatku bersandar, Kau tempatku percaya, Kau tempat
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, atau yang menyaksikan di waktu yang lain. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang baru yang sudah Engkau beri bagi kami Tuhan. Nah, saat ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar apa yang Engkau katakan Tuhan, karena itulah yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari sebuah ayat yang mungkin sangat sering sekali kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin bagi saudara yang sudah cukup lama beribadah di Gereja Allah Baik dimanapun di Indonesia, ya, Gereja Allah Baik Indonesia, mungkin kita sering belajar mengenai ayat ini, ya. Kalau saudara yang mungkin baru bergabung dalam pelayanan Gereja Allah Baik, mungkin saudara belum pernah mendengar ini, tetapi bagi yang sudah bertahun-tahun mungkin sering sekali ayat ini diajarkan ulang. Kenapa? Karena ada sedikit ketidakcocokan dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi dalam bahasa aslinya yang bisa kita baca paling dekat dalam bahasa Inggris, ada sedikit ketidakcocokan seperti yang saya katakan. Karena dalam bahasa aslinya yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh ayat ini adalah, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, ya. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Jadi bukan Allah turut bekerja, tetapi yang bekerja dalam bahasa aslinya digunakan kata sinergi. Yang bersinergi adalah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan
bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi dalam konteks ayat ini, Tuhan ini tidak melakukan sesuatu, dia adalah objek yang dikasihi, gitu ya. Kalau kita mau belajar dalam tata bahasa. Dan yang dikatakan yang bekerja adalah segala sesuatu di sekitar kita. Bersinergi untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara sudah sering dengar gitu ya. Jadi sekarang kita sepakat bahwa bukan Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan apapun itu, pokoknya mendatangkan kebaikan bagi kita gitu ya. Tetapi Tuhan itu dikasihi saja. Gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka yang bekerja adalah segala sesuatu bersinergi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan coba elaborasikan itu pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa bagi orang yang mengasihi Tuhan, to them that love God, mencintai Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama berpikir. Kalau ada seorang pribadi yang mengasihi atau mencintai pribadi lain, pasti sebelumnya harus ada yang namanya proses perkenalan. Tidak mungkin kita mengasihi, tidak mungkin kita mencintai sesuatu atau seseorang yang kita tidak kenal dengan baik ya. Bukan hanya kenal tahu gitu ya. Kenal dan tahu itu berbeda. Tetapi seseorang yang sudah kenal baik ya. Sudah kenal lama. Jadi dikatakan kalau kita mencintai ya, kalau kita mengasihi, yang pertama yang harus dilakukan adalah paling simpel, kenal. Dan kenal lebih dalam. Akhirnya kita bisa mencintai, kita bisa mengasihi, kita bisa jatuh cinta. Kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah mengasihi kepada pribadi yang lain, maka kita akan mulai mencari tahu kesukaannya itu apa. Karena hati kita gak akan tahan untuk tidak menyenangkan orang tersebut. Gitu ya. Membuat orang tersebut senang, gembira, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, sama dalam konteks cinta yang sedang kita bicarakan ini. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita tidak akan tahan untuk cari tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan inginkan, karena kita cinta. Kita bisa saja bilang kita cinta Tuhan, gampang saja keluar dari mulut kita. Tetapi sesungguhnya, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar kita mencintai Tuhan? Dan salah satu konsep yang paling sederhana adalah kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti selalu ingin tahu apa yang Dia mau. Apa yang Dia inginkan. Apa yang Dia sukai. Dan kita pasti melakukan itu semua. Karena kita mencintai, karena kita mengasihi. Nah, ambil contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhirnya tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi gitu ya. Tuhan sangat suka gitu ya. Orang yang jujur gitu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan suka orang yang jujur. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka kita akan selalu memiliki sebuah keinginan untuk jadi orang yang jujur. Karena kita cinta pada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Dia suka. Gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi orang yang jujur. Dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kita harus menyadari tidak selamanya jadi orang yang jujur itu selalu beruntung. Beruntung dalam arti kata selalu mendapatkan hal-hal yang baik dari apa yang kita lakukan, kejujuran itu. Bahkan mungkin seringkali saat kita berusaha menjadi orang yang jujur, malah kita tidak mendapatkan benefit dari apa yang kita lakukan. Mungkin orang-orang lain di sekitar kita yang tidak jujur, mungkin dalam pekerjaan, malah mereka mendapatkan keuntungan. Malah mereka mendapatkan entah apapun itu, sesuatu yang kita anggap baik gitu ya. Tapi kita yang sudah berusaha untuk menjadi orang yang benar, gitu, jadi orang yang jujur, kadang malah kita kalah. Nah, inilah konsep dari yang tadi kita baca, yaitu all things work together. Saya akan berikan sebuah ilustrasi.
Saat kita ini ingin membuat kue, gitu ya, mungkin ada di sini ibu-ibu yang suka bikin kue, gitu. Dan mungkin ada bapak-bapak juga yang suka bikin kue mungkin. Kita mau bikin sebuah resep kue, gitu. Pasti ada banyak bahannya. Dan dalam bahan itu ada yang namanya variasi. Nanti kita dalam resep itu dikatakan, kalau kamu pengen buat kue, yang pertama yang kamu harus siapkan adalah gula. Misalnya contoh, wah ini gula ini enak gitu kan ya, manis rasanya. Lalu siapkan susu cair misalnya. Oh, susu cair ini juga enak kalau diminum ya, sehat. Lalu kemudian tiba-tiba ada resep soda kue misalnya. Nah, soda kue ini sejujurnya saya nggak pernah mencicipi soda kue itu rasanya gimana ya. Tapi kalau kita buat kue, baunya aja sudah bukan sesuatu yang bisa dicicipi mentah gitu. Ada namanya soda kue, lalu ada namanya tepung terigu gitu ya. Nah, seringkali kita merasa gini dalam perjalanan hidup kita, kalau kita dapat gula, wah ini berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang enak. Kalau kita lihat ada susu cair, wah ini bisa diminum, ini enak sekali. Lalu kita lihat soda kue gitu ya. Apa ini? Mungkin gak ada rasanya atau rasanya aneh gitu ya. Agak pahit mungkin, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu tidak bisa dimakan mentah. Lalu ada tepung terigu gitu ya. Tepung terigu itu yang gak ada rasanya gitu ya. Teksturnya juga aneh. Kalau kita gak sengaja kemasukan tepung terigu, juga nafas jadi gak enak gitu ya. Kayak tersumbat gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi gula dan susu cair ini tanpa adanya tepung terigu dan soda kue, dia nggak akan jadi kue gitu ya. Dia tidak akan jadi sebuah kue, terutama contohnya soda kue gitu ya. Dia nggak akan berkembang. Nah, seringkali yang kita inginkan dalam perjalanan hidup kita adalah kalau bisa yang manis saja, kalau bisa yang enak saja, gitu. Tanpa kita sadari bahwa seringkali kalau kita berjalan dalam sebuah masa dalam hidup kita yang kita anggap gak enak, itu dibutuhkan untuk menjadikan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut sebagai all things work together. Segala sesuatu bekerja bersinergi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita berpikir mengenai segala sesuatu bekerja bersama-sama gitu ya, work together untuk mendatangkan kebaikan, yang kita pikirkan mungkin cuman, oh berarti akan ada peristiwa-peristiwa yang baik dalam hidupku sehingga nanti hasil akhirnya adalah kebaikan. Dan kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, ya kita mengalami sesuatu yang kita anggap tidak baik, kita anggap bahwa oh Tuhan tidak memperhatikan aku gitu ya. Aku sedang mendapat sial dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar bahwa dalam hidup memang ada yang kita sukai, yang harus kita jalani. Dan itu menyenangkan ya. Tapi juga ada sesuatu yang kita anggap gak enak, yang harus kita jalani. Nah, bagaimana kita menjalani hidup ini? Jawabannya simpel. Kalau memang kita sedang mengalami sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, kita gak peduli ya. Kadang kita bisa juga lupa Tuhan gitu. Tapi saat mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang pahit dalam hidup kita baru ingat Tuhan. Gak apa-apa, gak masalah, that's good. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita selalu pegang janji Tuhan. Seperti di pasal yang sama, di ayat yang ke-22, ya, Roma 8 ayat 22, katakan seperti ini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Seringkali kita ini tahu janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan janjikan A dan B dan C dalam hidupku. Tetapi dalam menjalaninya itu sangat berat sekali gitu ya. Kenapa kok tidak kita diberitahu prosesnya? Supaya kita siap gitu ya. Nanti menuju ke destinasi A, kamu akan melewati gunung, kamu akan melewati lembah gitu ya, supaya kita siap gitu. Nanti kamu akan bertemu ini dan bertemu itu. Kenapa seringkali kita dengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan akan buat ini dalam hidupku, Tuhan akan buat itu dalam hidupku, tapi kita gak dikasih tahu. Nanti dalam menjalani itu ada banyak tantangan gitu. Seringkali itu juga yang saya pikirkan. Tuhan selalu suruh saya menguatkan orang lain dengan bilang bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baik dalam hidupmu gitu. Tetapi begitu saya sampaikan itu dan mereka menjalani kehidupan mereka bertanya-tanya gitu ya. Terkaget-kaget, loh katanya janji Tuhan baik. Kenapa saya harus mengalami ini dan lain sebagainya? Jawabannya adalah sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kita diberitahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita untuk kita sampai ke destinasi kita, maka saya yakin kita akan bilang bahwa gak perlu saya ke destinasi itu. Gak perlu saya terima janji yang itu karena terlalu berat. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang lemah. Dia kasih tahu destinasinya, dia kasih tahu tujuannya, supaya kita berjalan ke arah sana. Dan semakin kita berjalan, kita dibuat semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita dikasih tahu bahwa nanti ya, kamu akan melihat sebuah pantai yang luar biasa di depanmu. Tapi sebelum ke pantai itu, nanti kamu harus melewati hutan gitu ya. Kamu harus melewati bukit yang ini, kamu harus melewati mungkin gunung yang ini gitu. Maka kita akan bilang, gak apa-apa, aku gak lihat pantai juga gak apa-apa gitu. Kalau aku harus melewati banyak hal ini. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita lihat pantai itu. Kita menikmati pantai itu. Dan sebelum kita menikmati janji Tuhan, Tuhan mau siapkan kita untuk menjadi seorang yang siap dalam menerima janji Tuhan. Dan kembali lagi ke ilustrasi saya yang pertama di awal tadi. Kayaknya kalau kita berperilaku jujur dalam pekerjaan kita malah rugi. Kayaknya kalau kita jadi orang baik dalam pekerjaan kita atau dalam lingkungan kita kalah kok sama orang-orang yang curang itu kita kalah. Kenapa saya harus jujur? Kenapa saya harus jadi orang baik? Tuhan sedang mempersiapkan Anda, Tuhan sedang mempersiapkan saudara semua untuk menerima sebuah janji yang luar biasa. Dan untuk menerima janji yang luar biasa itu dibutuhkan sebuah karakter yang luar biasa juga. Kalau hari ini Anda dilatih untuk jujur, dilatih untuk jadi orang yang benar, jadi orang yang baik, tetapi mungkin rasanya berat sekali, tetap berjalan. Karena Tuhan sedang siapkan sesuatu. Janji yang luar biasa di depan kita harus dibarengi dengan karakter yang luar biasa juga. Kalau enggak, bonus dari Tuhan itu, hadiah dari Tuhan itu justru akan menghancurkan kita. Oleh karena itu saat ini kalau Tuhan izinkan kita berproses dan rasanya berat sekali, bertahan. Jangan potong kompas. Sudahlah aku jadi orang yang gak jujur aja biar lebih cepat dapat apa yang baik itu. Tuhan sedang siapkan kita untuk memiliki karakter yang baik. Untuk menerima sebuah janji yang baik juga. Tapi kita manusia biasa. Seringkali kita lemah. Seringkali kita gak kuat. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dalam pasal yang sama, dari tadi kita masih dalam pasal yang sama. Kita tidak lari kemana-mana. Di ayat yang ke-26, Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau kita lemah, kalau kita sedang merasa berat dalam kehidupan ini, kita harus selalu ingat bahwa kita nggak sendiri. Dikatakan di sana bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, ada Roh yang membantu kita. Bahasa sehari-harinya kalau di Jawa Timur, backingannya gitu ya, dekengannya, itu Roh Tuhan sendiri yang membimbing kita. Dan bukan hanya Dia membimbing, Dia hanya menemani kita, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi hari ini sama-sama kita mau tahu, sama-sama kita mau belajar bahwa kalau kita menjalani proses dalam kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, gak selamanya semua itu enak. Gak selamanya semuanya itu kayaknya gula, ya, manis dan lain sebagainya. Kadang kita harus mengalami soda kue yang kita anggap tidak baik, tetapi itu dibutuhkan untuk membentuk karakter kita, untuk menjadikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kalau memang kita sedang dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita tetap pegang janji Tuhan. Kalau mungkin kita sedang dalam masa yang sukar, mungkin karena kesalahan kita sendiri, ya kita sadar dan kita tahu, tetap Tuhan ada bagi kita. Kita minta ampun, Tuhan ada, dan Tuhan akan bawa kita, ayo jalan di sini yang betul, jalan di sini yang benar. Tapi yang paling berat adalah saat kita ini merasa, dan mungkin bukan hanya merasa, memang kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita harus mengalami sesuatu yang berat, tetap Tuhan ada juga bagi kita. Dan kita harus jalan terus bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, kita mau menyadari bahwa Tuhan selalu ada bagi kita, Roh Tuhan selalu menyertai kita dalam kelemahan kita, sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita jalan terus sampai ke tujuan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, yang menghibur kami. Nah saat ini kami berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu berada bersama-sama dengan kami, terutama dalam kelemahan kami. Kami percaya Roh-Mu sempurna, memimpin kami, membimbing kami, mengkoreksi kami, untuk kami terus melangkah menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk segala yang baik yang sudah Engkau janjikan, sudah Engkau siapkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk segala yang baik yang sudah kami rasakan Tuhan. Dan kami tahu karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, maka hari-hari kami penuh dengan kebaikan, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.